no! Halo, salam sehat dan salam sejahtera. Saya Dr. Lucia Otemusu. Saya bekerja di Klinik Ginekologi dan Andrologi di Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu mitos atau fakta bahwa ketimun atau mentimun dapat menyebabkan keputihan. Nah, langsung saja kita jawab, ini adalah mitos karena faktanya tidak ada kaitannya antara ketimun dapat menyebabkan keputihan. Baik, kita akan bahas mengenai keputihan. Apa sih yang dimaksud dengan keputihan? Keputihan adalah cairan yang keluar dari organ kewanitaan atau vagina. Nah, pada dasarnya memang vagina ini tidak kering ya, jadi ada produksi cairan yang lebih yang disebut keputihan. Keputihan terbagi menjadi dua, ada keputihan yang fisiologis atau keputihan yang normal atau keputihan alami, dan yang kedua adalah keputihan patologis atau keputihan tidak normal atau keputihan penyakit. Nah, apa yang disebut dengan keputihan normal atau bagaimana ciri-cirinya? Keputihan normal memiliki ciri-ciri atau karakter bening atau tidak berwarna atau hanya mengarah ke putih saja, tidak gatal dan tidak berbau. Kapan seorang wanita dapat mengalami keputihan yang normal? Keputihan yang normal dapat dialami sebelum atau menjelang haid atau menstruasi, pada saat setelah menstruasi, pada saat seorang wanita mengalami masa subur, atau pada saat adanya rangsangan seksual. Nah, sebenarnya Tuhan sudah menciptakan, ya kita sangat bersyukur sekali Tuhan menciptakan ada flora atau bakteri normal di area kewanitaan kita, di area vagina kita, yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh untuk melindungi agar tidak gampang terkena infeksi. Nah, tapi kalau misalnya bakteri normal ini sudah terganggu keseimbangan, terganggu ekosistemnya, inilah yang menyebabkan keputihan yang tidak normal. Nah, apa saja ciri-ciri dari keputihan tidak normal? Keputihan tidak normal karakternya seperti sudah berubah warna, misalnya kekuningan, kehijauan, bahkan bisa bercampur dengan darah yang mengakibatkan warna kecoklatan atau merah atau pink. Dan ada gejala-gejala lain seperti gatal, berbau tidak sedap, bisa juga disertai dengan kencing yang sakit atau terasa panas, area vagina yang tidak nyaman atau terasa panas, bahkan bisa mengakibatkan nyeri perut bawah atau bagian panggul. Nah, apa sih penyebab keputihan yang tidak normal ini? Keputihan tidak normal disebabkan berbagai macam infeksi. Infeksinya bisa disebabkan oleh karena jamur, bakteri, atau parasit, atau penyakit menular seksual, bahkan bisa juga tanda dari suatu keganasan atau kanker, ya. Nah, bagaimana cara mengenali keputihan yang tidak normal ini secara sederhana? Baik, kita akan diskusikan ya. Jadi misalnya kalian mengalami keputihan yang berwarna putih tapi teksturnya sudah seperti ampas tahu atau keju disertai dengan rasa gatal. Nah, kemungkinan itu disebabkan oleh infeksi jamur. Kalau misalnya keputihannya gatal tapi warnanya kekuningan, bisa juga disebabkan oleh bakteri. Atau pada kondisi yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, keputihannya sudah bisa kekuningan, kehijauan, keruh, bahkan bisa sampai berbusa, disertai kencing yang sakit. Hati-hati, itu bisa jadi tanda dari penyakit menular seksual. Apalagi jika keputihan yang sudah disertai dengan darah. Jadi misalnya setelah berhubungan intim kok tiba-tiba selalu berdarah, kemudian berbau tidak sedap. Nah, itu bisa tanda dari peradangan pada leher atau mulut rahim atau erosi serviks, dan bisa tidak menutup kemungkinan bisa tanda dari gejala keganasan atau kanker serviks. Nah, studi atau penelitian memang mengatakan paling banyak usia reproduktif ya di sekitar usia 21 sampai 30 tahun yang mengalami keputihan yang tidak normal. Tetapi ada beberapa jurnal penelitian juga, jurnal kesehatan lingkungan, yang mengatakan bahwa usia remaja dapat mengalami keputihan yang tidak normal. Nah, jadi sebenarnya
Apa saja yang dapat menyebabkan keputihan yang tidak normal ini? Yang pertama ya pasti adalah hygiene yang kurang. Jadi seorang wanita harus menjaga kebersihan area kewanitaannya, harus selalu bersih dan kering, tidak lembab, dan pada saat juga setelah buang air kecil, setelah dicebok harus dibersihkan dan dikeringkan, bisa dengan tisu yang lembut, bisa dengan handuk yang bersih. Dan kalau misalnya kita cebok atau cuci dari depan ke belakang ya, jangan dari belakang ke depan, karena bisa aja ada bakteri yang dari bagian anus atau pantat dapat masuk ke area vagina kita. Nah, selain itu bisa dari faktor yang mungkin dari diri sendiri yang kurang bersih atau dari lingkungan ya, seperti misalnya remaja yang mengikuti pesantren ya, bisa saja dari air yang kotor atau kurang bersih, kemudian dari toilet umum yang kurang bersih, dari air kolam renang yang kurang bersih, atau misalnya kita pernah nginep di hotel yang kurang bersih. Nah, itu juga bisa menjadi faktor resiko untuk kita dapat mengalami infeksi yang disebut keputihan ini. Nah, selain itu, untuk dapat mencegah jangan sampai terjadinya keputihan, selain dari menjaga faktor kebersihan, kita juga harus hindari makanan-makanan yang dapat menimbulkan reaksi alergi ya. Jadi memang ada makanan atau produk makanan tertentu seperti seafood, udang, kepiting, cumi, kerang, ikan laut, bahkan makanan pedas dan bahkan buah sekalipun seperti nanas bisa memicu reaksi alergi, dan ini pun bisa menyebabkan keputihan atau rasa gatal. Jadi sebenarnya bukan kayak seperti ketimun langsung bisa menyebabkan keputihan, enggak ya. Kalau kita makan ketimun ya kita nggak keputihan, nggak seperti itu. Tapi ada beberapa produk makanan tertentu yang misalnya kita ada bawaan alergi, kemudian kita makanan produk tertentu itu dapat memicu reaksi alergi. Dan kemudian selain kita harus menjaga kebersihan, menjaga pola makan yang baik, kita juga harus menjaga pola istirahat yang baik. Jadi jangan begadang, jam 9, jam 10 malam diusahakan sudah tidur. Jangan stres, jangan banyak pikiran ya. Semua itu dijalankan ya, kalau misalnya kita tidur yang cukup, daya tahan tubuh kita meningkat dan tidak gampang terserang infeksi. Ini infeksi apa saja ya. Kemudian memang penting untuk mengenali si keputihan yang tidak normal ini, tapi jangan salah, jangan mengobati diri sendiri. Kalau kalian mengalami keputihan yang sudah dirasa tidak normal, tidak nyaman, disertai dengan gejala-gejala khusus yang lebih mengkhawatirkan, segera periksakan ke dokter. Karena apa? Karena bisa aja harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dokter akan mengenali atau mendiagnosis berdasarkan gejala, kemudian tanda atau pemeriksaan fisik, bahkan jika diperlukan ada pemeriksaan laboratorium, karena dengan diagnosis yang tepat akan didapatkan penanganan atau pengobatan yang tepat. Jadi inilah informasi yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat membantu dan bermanfaat buat kita semua. Dan akhir kata, stay safe, stay healthy, and God bless.